Selamat sore. Mana saya bilang pagi, siang, sore, malam, tiga niru. Agus melihat hidung tak tunggu. Ini kita harus agak beda. Jumpa lagi dengan kami, Jogja Ketua Diningrat. Masih bersama tenaga ahli kita, Bapak Hadi Suryono Diningrat, yang kami hormati. Dan berkat dukungan dari seluruh khalayak ramai, channel ini masih terus berproduksi, walaupun mungkin belakangan ini agak lambat, karena memang ada kesibukan lain di luar sana. Saja Ibn Ketok Iya, ketok sibuk Mas ya. Sibuk no kegiatan. Padahal jane mergo mesero neng rano duit. Bahkan itu kita tidak punya uang. Gitu. Iya, itu kata Pak Menhan ya. Sebenarnya pengen serok kemarin tuh Dik, dan kita sudah ada sinyal-sinyal mau naik gitu ya. 2 atau 3 minggu yang lalu, jadi seiring dengan meningkatnya corona kemarin pas kencang itu, ternyata ada sinyal-sinyal pembalikan gitu ya. Iya. Kita sudah tahu nih bakal naik. Nih kok yo? Karena kita tidak punya uang itu tadi. Mungkin nanti bisa disetelin itu Mas, videonya itu. Emang ada itu di WhatsApp ya kayaknya ya. Ada di WhatsApp. Coba jangan cari di grup itu Mas. Wah, di grup nanti ketahuan yang lain-lain Mas. Oh iya. Ada obrolan saya yang keras gitu. Ini suara saya masuk ini? Masuk, aman Mas. Terus mau bahas apa nih Mas? Jadi ada beberapa event di beberapa hari yang lalu, malah ada yang baru semalam, itu adalah mengenai Ethereum Hard Fork London ya, yang menjadi satu langkah terakhir sebelum menuju Ethereum 2.0 yang Shanghai dicanangkan dalam Hard Fork Shanghai. Tapi semalam itu sudah cukup ramai, bahkan Vitalik ada di situ gitu ya, dan kita meyakini bahwa ini arahnya pasti ini akan menuju Hard Fork yang Shanghai gitu ya. Betul. Dan di situ sudah mulai diatur ulang mengenai gas fee-nya, sehingga mungkin bagi miner sebenarnya nggak menarik, tapi bagi komunitas jadi sangat menarik gitu kan, gas fee-nya jadi murah gitu kan. Terus hidup lagi lah komunitasnya, use case-nya jadi gayeng gitu dalam bahasa Jogjanya gitu kan. Itu satu. Kemudian pas barengan di hari-hari ini 3, 5, 6, 7 ada Smart Contract Summit juga. Para pakar, para ahli yang wangun-wangun itu lagi ada kumpul ternyata. Smart Contract Summit di sini. Ini misalnya contohnya. Oh, ini saya belum ingat. Ya, share screen aja Mas. Belum share screen. Nah, tuh jadi ada Smart Contract Summit di sini. Nah, ini masih berlangsung tanggal 5 sampai 7. Hari ini masih berlangsung, ini orangnya orang ngeri-ngeri ini. Oh, itu ngeri-ngeri Mas ya. Co-foundernya Chainlink. Nanti Chainlink mungkin mau dibahas, Mas Hadi. Ya, boleh. Terus Coinbase, AAV, banyak nama-nama yang itu sering kita pakai buat mainan siswa dan seterusnya, banyak banget nama-nama hebat di sini. Hedera Hashgraph juga ada kan ini. Ada ya. Ya Chainlink. Pada prinsipnya sih minggu ini, akhir minggu kemarin, minggu ini itu lagi banyak event Mas. Jadi makanya kan harga-harga lagi bagus ya. Bagus bagi yang sudah bersiap. Tapi sebenarnya kalaupun ada teman saya, wah ini budget munggah ini, masih komanan kursi sepur nggak nih Mas kira-kira? Kalau saya bilang kok ya masih kok hilang ini gambarnya. Halo ya. Ya, Mas, ya sebenarnya itu ini Mas ya. Sebenarnya sih nggak ada masalah sama ketinggalan harga, nggak ada masalah sih. Karena kita lihat sebelum terjun kan masih kira-kira di
masih di 75% dari sekarang gitu ya. Jadi misalkan sekarang di sini, kemarin di sini turun, mulai naik itu baru segini gitu ya. Jadi masih ada gap sekitar segini untuk mencapai sebelum bulan apa itu kemarin Mei ya, yang pas turun-turunnya Sekitar itu. ya. April Jadi lah, April Mei itu jadi kan kan pas jeleknya itu kan. betul. Misalnya aja untuk Ethereum ya Mas ya. Ethereum itu kan ATH-nya sekitar 4 ribuan ya waktu itu ya. Mungkin Nah, prinsipnya sambil kalau betul liatin deh kalau ya biar boleh dilihatin Mas. pasar. Pakai dolar atau pakai rupiah nih? Kita pakai USD aja Mas. Oke. Biar USD. internasional. Oke. Nih misalnya nih. Jangan share screen USD. aja ya, oke. Ini kan bulan-bulan Mei kemarin ya, Mei, Juni, Juli. Ini agak orekan deh toh. Saya tuh kemarin diajari sama Mas Kurnia Bijaksana kalau orek-orek sambil bikin konten tuh. Lali meneh. Ya, ini kalau dilihat dari harian sebenarnya ya dibandingkan dengan harga sebelum drop itu masih ada kesempatan nih ya. Ya, betul. Weekly. Jadi misalnya untuk Ethereum itu untuk Ethereum kan sekarang kan update-nya itu signifikan ya Mas ya. Signifikan. Jadi prinsipnya ya pasti akan melebihi dari ATH yang kemarin kan gitu. Harusnya ya. Dia melebihi Harusnya. dari angka ATH kemarin itu ada di 4.000 ya. Ya. 4.000 sekian ini ya, 4.100 ini. Jadi prinsipnya akan ngejar ke situ, betul. Jadi ya sebenarnya kalau dibilang sekarang ketinggalan, enggak ya. Enggak juga. Enggak juga, karena kedepannya ya akan ada event yang mungkin signifikan juga yang upgrade Shanghai itu kan. Betul, untuk perubahan konsensus ya. Menjadi proof of stake. Betul. Jadi kalau sekarang itu proof of work itu perlu miner, dan miner itu kan perlu dikasih reward dengan sejumlah koin Ethereum juga. Betul. Ya. Nah, pada perjalanannya karena Ethereum ini banyak dipakai, diturunkan dari berbagai project, itu kan jadi networknya crowded. Bahkan sebenarnya dari 2 tahun 3 tahun yang lalu, kalau jenengan ingat CryptoKitties, itu kan sudah membanjiri Ethereum, jadi sudah ada tanda-tandanya itu sudah dari beberapa tahun yang lalu bahwa ini sudah terlalu padat gitu. Betul. Nah, dimahalin terus fee-nya kok ya masih banyak tetap yang main di dalam, betul. tetap rame. Nah, ini akhirnya ya mau tidak mau mining itu harus dibikin tidak relevan gitu ya. Sementara ini tidak relevan, nanti pas Shanghai memang tidak ada mining lagi karena POS gitu kan. Betul. Berarti nanti GPU murah gitu ya. Kalau mau pijet-pijet nunggu setelah Shanghai, kok usah pijet urut GPU. Oke, mungkin ini Mas ya. Kalau dari sisi chartnya memang ya harapan kita kan melebihi all time high yang kemarin dengan istilahnya dengan logika yang udah kita sampaikan ya. Ini mungkin saya mau nunjukin nih ini Mas. Mungkin Mas Anton bisa buka ya di etherscan.io itu itu terkait sama biaya gas yang sekarang untuk Ethereum. Scan.io ya. Nah, di situ tuh ada Mas. Jadi terus gas tracker. Backslash atau backslash ya, gas tracker. Sorry, kebalik. Front ya. Backslash. Gas tracker. Betul. Nah, di situ itu kan sekarang udah murah banget itu untuk Ethereum yang setelah udah upgrade yang semalam itu, dia sekarang rata-rata cuman sekitar $1 fee-nya itu. Ya, jadi yang 1.54. Walaupun masih lebih murah, lebih mahal daripada BSC ya. Ya, tapi kan istilahnya signifikan dari yang terakhir atau sebelum artinya dari berapa ratusan ribu ya. Betul lah, ini udah murah banget. Ini Ini 27 itu gue satu. Oke. Tertingginya cuma $1.62 per klik ya, per klik kayak misalnya itu bakal efeknya gede banget nanti di DeFi.
dia bakal makin banyak transaksi, orang tuh jadi nggak cenderung pelit bertransaksi kan kalau Ya. kalau murah itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa turunan-turunannya pun kayak si Uniswap atau SushiSwap itu juga akan rame karena dia kan bergantung. Iya. Ini kan related Betul. dengan ini ya. Terus ini ada Mas untuk yang terkait Ethereum yang AIP 1559 itu. Coba Mas Anton bisa buka di situ watchtheburn.com. Di mana? Di sini? New tab aja. New tab. Ini soalnya saya buka dari tempat saya nggak kebuka. Mungkin dia mainnetnya lagi penuh mungkin. Watchtheburn.com. Disambung semua Mas. Nanti nggak kesambung dewe. Nah itu. Jadi itu visualisasinya. Cuman di tempat saya buka itu ini retrieving nih. Ini nanti harusnya kelihatan kayak berapa sih yang di burn secara real time sekarang. Jadi kan kalau EIP 1559 ini kan setiap blok itu dia akan burning ethernya langsung. Jadi makanya ethernya di burning, makanya harganya supply-nya beredar berkurang, harganya makin tinggi. Nah ini sebenarnya harusnya ada di sini, cuman mungkin dia mainnetnya lagi penuh ya, kita nggak bisa ngelihat di situ. Intinya itu nanti kelihatan dibakar gitu. Betul. Ini konsep burning yang sama dengan kayak misalkan Binance burning kemarin gitu. Jadi beda. Ini benar-benar setiap blok itu langsung otomatis burning. Jadi kan biasanya alokasinya semua buat si miner ya. Ya. Alokasi semua buat miner sekarang ini sebagian di split gitu ya. Ya, di split. Jadi di split nanti buat yang di burning. Jadi langsung otomatis per blok itu akan dia burning. Makanya kan supply-nya jadi makin berkurang secara otomatis gitu. Supply berkurang harusnya harga juga malah makin langka gitu ya. Betul. Mulai deflationary gitu. Betul. Kalau Binance itu kan modelnya burningnya dia udah punya jadwal ya tiap. Ya, karena kan kalau dia di POS ya, decentralized proof of stake apa gitu ya. Jadi sebenarnya kalau proof of stake kan koinnya sudah di-create semua, pre-mine terus dimasukkan ke beberapa wallet, nah dia udah tahu nih mana mau dibakar, mana yang mau dijual gitu kan. Betul. Kalau ini sambil bikin, sambil sebagian dibakar gitu. Betul. Nah ini makanya kan karena konsepnya itu benar-benar baru, nah ini kan orang kan di dunia alam kripto itu kan excited ya. Makanya Ethereum ini naik banget selama 10 hari inilah, itu naiknya kencang banget gitu Mas. Betul. Artinya untuk mencapai, mohon maaf kalau saya bahasanya rupiah, balik kayak ke angka 64 juta rupiah lagi, itu harusnya nggak lama ya? Ya, kalau masalah waktu ya mungkin hanya vitamin buttermilk gitu. Yang tahu. Beliau yang tahu. Tetap yakin tuh sebenarnya namanya itu hanya plesetan, dia sebenarnya orang mana gitu, terus vitamin buttermilk gitu. Jadi iya. Oke. Dan semalam datang itu. Iya, datang. Sebenarnya jadi kalau nggak pandemi itu beliau itu kan sebenarnya seringnya di Singapura ya, dan pengen banget ke Indonesia. Waktu itu sudah mau didatangin ke sini, adalah pas pandemi gitu, jadi nggak sini-sini. Padahal ke sini itu pasti gayeng gitu. Iya. Itu juga pengen banget ke sini. Iya. Karena Indonesia kan market gede juga Mas. Gede, dan orangnya tuh ya sebenarnya butuh dolanan gitu. Di sini kan kurang hiburan. Iya. Nah jadi sih kalau kita ngobrolin tentang market overview ya Mas, ini kan satu terkait Ethereum. Itu karena event itu yang EIP 1559 itu bikin ya istilahnya positif sentimen ya. Positif sentimen itu naik bagus. Kemudian Bitcoin juga. Bitcoin itu kan setelah Grayscale itu dia unlock kemarin yang bulan Juli, akhir Juli itu kan sempat drop, tapi kemudian naik lagi. Nah, terus istilahnya institusi banyak masuk, sampai sekarang itu kan naik terus. Sekarang kan di berapa Mas? BTC di 40-an ribu ya? 40.719 tak tunjuk sekalian. Betul. Nah, Bitcoin itu naik. Jadi itulah yang mendrive bahkan hampir semua
altcoin itu juga naik semua. Walaupun sebenarnya masih jauh ya dari harga Ya, all-time masih high jauh. kemarin. Masih Tapi ini jauh. sudah, kalau per 12 jamnya udah ya mulai arahnya itu mendongak naik gitu ya. Mudah-mudahan nggak ya. cuman Dan berhenti di Mas sini, nanti gitu. kan miner yang kemarin pindah ke belahan benua lain itu, dia udah mulai bekerja, nanti udah normal lagi. Kan yang dari mainland itu kemarin terusir semua, makanya kacau semua, hash rate-nya kacau semua. Di Cungko itu terus dilarang, terus itu sebenarnya mereka nggak terus pada bubar gitu, tetap cari ladang lain. Gitu. Ada yang beberapa yang bubar, ada yang pindah ke tempat lain yang bahkan mungkin listriknya lebih murah. Ada yang Iceland mungkin ya. Ya, Iceland. Terus di Amerika juga ada, Amerika Utara masuk ke situ. Itu Amerika 1 Bitcoin. Utara tapi bukan serikat ya, mungkin. Bukan, utara. Utara yang bukan serikat dan arah Meksiko, Kanada lah gampang ini. Ya, betul. Terus kemudian ini kan udah mulai masuk banyak ETF ya Mas, institusi yang ngejual ETF Bitcoin, jadi itu makin istilahnya makin gaing lah. Kan kalau orang luar negeri, US itu kan senangnya ETF, nggak perlu ribet bikin trading sendiri apa ya, pokoknya udah dibungkusin kayak reksadana Exchange gitu. Trade Fund gitu ya, jadi kayak reksadana ETF tuh ya. Iya, udah dibikin kayak ETF, orang tinggal beli ETF-nya aja. Itu paketan makin gitu. rame. Betul. Terus kemudian nanti di sekitar 2021 nanti ada halving. Kayaknya halvingnya Bitcoin ya, 2022 ya. 2022 betul. Atau 2022, terus nanti yang 2024 itu yang ini ya, nanti hard rock ya. Kayaknya bakal ada, mungkin ada hard rock gitu, mungkin ya. Cuman saya masih penasaran nih ya, untuk perusahaan-perusahaan yang sifatnya tradisional gitu ya. Mereka kok masih liriknya ke BTC, tapi masih jarang yang lirik ke Ethereum atau bahkan layer-layer di bawahnya altcoin yang lebih di bawahnya. Kenapa ya Mas? Apakah karena memang profil risikonya tetap bagusan BTC, atau ya masuk iya sih segitu banyaknya orang pinter terbatas aksesnya gitu. Kira-kira kenapa, tahu nggak? Ya itu sih udah umum Mas, kayak BTC kan itu dikatakan yang pertama terus dia kan sentimennya bahwa dia adalah emas digital, scarcity emas digital ya. Jadi memang dia udah gede banget, ya istilahnya too big to be fail kan. Nah, gampangannya kalau mau invest ya ke situ kan gitu. Kan banyak orang yang orang kaya-kaya itu yang nggak mau ribet-ribet. Nggak mau research ya? Nggak mau research ya, nggak mau ribet, dan gampangannya udah dipercaya toh. Kayak Bitcoin itu kan istilahnya udah makin gede ya, orang ke situ aja kan. Tapi sebenarnya kan kalau bagi yang tahu ya, melihat secara development-nya, teknologinya ya mungkin nggak ke situ. Cuman kan ada ETF lain juga yang Ethereum base, yang LTC juga ada. Grayscale itu kan selain Bitcoin ada yang lain-lain juga. Gitu. Artinya mungkin malah ya memang altcoin yang sifatnya di bawah itu memang ya dikhususkan buat kita ini kaum jambu, kaum guava gitu ya. Iya. Jadi memang ya yang kaya raya silakan ayo masuk ke BTC gitu, memang emas digital. Karena kan juga mereka kan ini Mas, kalau udah gede duitnya itu kan mengurangi risk juga kan, nggak mau yang terlalu fluktuatif banget. Maunya ya naik tapi nggak usah terlalu, mungkin dia lihat persentasenya cari yang lebih aman gitu mungkin. Iya, ya nggak perlu terlalu kaya, yang penting berkembang gitu ya. Ya bisa jadi seperti itu. Juga kan untuk isunya adalah untuk ngelawan inflasinya kan Mas. Jadi ketika selama ngelawan inflasi, ya daripada duitnya dia dalam dolar, itu pasti inflasinya gede, stetak terus, mending dia sekarang ke digital currency ya Bitcoin itu. Udah nggak ada inflasinya kan gitu. Karena semua orang percaya, nggak ada inflasinya ya orang makin masuk aja. Bahkan kemarin survei di Singapura itu udah lebih banyak yang sekarang mereka pegang digital aset Mas. Ada itu saya kemarin baca. Di Singapura itu makin banyak yang orang udah sadar bahwa mereka untuk kepentingan diversifikasi dan sebagainya, investment ya
pegangnya digital asset. Itu boleh di googling, ada beritanya. Saya mungkin baca kemarin di mana lupa. Dan memang ya kita kalau ngomongin Singapura memang lebih maju dari Indonesia ya terkait development dan sebagainya itu. Investment itu mereka istilahnya lebih maju lah daripada di sini. Tapi kalau soal risk taking mungkin sepintas saya lihat Indonesia juga nggak kalah loh. Apalagi Nah, risk taking kalau kita ngomongnya risk taking kan lebih ke kayak orang nekat-nekatan tuh Mas. Iya. Di sana kan mungkin warganya juga lebih banyak yang senior gitu ya. Kalau lihat dari piramida penduduknya kan di Indonesia yang muda tuh jauh lebih banyak. Yang bahkan mungkin lebih dari separuh 60% itu di bawah 30. Jadi kita tuh minoritas nih sekarang nih, minoritas. Yang banyak yang di bawah 30. Sementara di Singapura cenderung berimbang dan malah mungkin agak banyakan yang sepuh-sepuh. Jadi untuk ngambil risiko juga agak hati-hati. Tapi itu pun di sana sudah mulai itu ya bergeser ya trennya ya. Iya. Artinya ya berita baik lah ini ya buat ekosistem kita gitu. Dan kita yakin ya kita di jalur yang tepat, jalur yang terang, jalan lurus menuju rahasia. Dan memang ini kalau kita ngelihat altcoin-nya juga semuanya positif Mas, karena yang dua itu gede-gede itu positif semua, Binance juga positif, maka kan banyak token di BSC juga bagus semua ininya perkembangannya. Naik tapi semua. Mas Adi ya, bahkan di sini yang waktu kemarin Mei ke Juni ini yang pas anjlok-anjloknya pas suram-suramnya itu sebenarnya beberapa altcoin itu tetap menghijau loh beberapa hari gitu ya. Jadi kalau bahkan di yang ini yang tebel banget merahnya ini pun kalau teliti itu nyepet 100-200 ribu rupiah itu masih bisa loh, bener? Iya, betul. Buat beli cilok gitu kan. Iya, ya kayak ini kan masalah sentimen ya sama tren dan sebagainya. Makanya kemarin kan koin-koin NFT sebelumnya naik. Terus setelah NFT game naik semua kan gitu. Jadi ya istilahnya ketika si komandan Bitcoin-nya turun kemarin, game-nya naik karena sentimen lagi pada main game banyak. CryptoBit, kemudian Axis ya, AXS itu, terus satu lagi, si Alice ya, Alice. Ada banyak sih Mas yang game. Iya. Jadi Axis Infinity itu yang lagi kemarin kenceng ya. Cuman karena memang saya bukan gamer ya, nggak ke situ. Nggak ngikutin. Nggak ngikutin. Itu beneran use case di game? Ada, memang ada. Kenceng. Ya, saya sempat baca memang. Jadi dia main game itu nanti dapat SLP itu. SLP itu tokennya yang di Binance ada. SLP kemudian yang Axis Infinity-nya itu dia buat breeding. Jadi perlu koin itu untuk dia menelurkan si karakter itu. Itu semacam gitulah. Ini kayaknya memang akan menyatu ya antara kalau kemarin kan kita misalkan saya kemarin terakhir tuh main game tuh COC, Clash of Clans, misalkan mau upgrade temboknya atau senjatanya tuh kan kalau secara alami lama gitu ya, mau cepet ya bayar, beli berapa sekian elixir atau sekian gold gitu kan. Nah itu mau cepet bayar. Nah ini bayarnya rewardnya pakai token digital gitu ya. Iya betul. Bahkan itu nanti dijual beli pun, misalkan layoutnya, kotanya itu bisa dijual beli pakai token digital gitu kan ya. Betul. Dan ini sudah mulai menjadi mainstream di antara para gamer itu. Ya mungkin nanti kita bahas juga ini kayak token-token sakti lah istilahnya. Token yang itu use case-nya sudah jelas, begitu dia dip, asal kita beli aja pasti naik. Ada itu yang itu istilahnya token favorit. Ya, yang pakai token sakti itu keras sakti Mas. Itu tongkat Mas. Jadi ada Mas memang token-token yang memang itu favorit saya kalau itu karena udah jelas use case ya, ketika itu dibeli sebagian besar kita beli di situ aja pasti itu profit. Saya kepikiran kemarin apakah menguntungkan kalau misalkan koin-koin receh itu ya kita beli dikit-dikit dikumpulin aja gitu, disimpan gitu, kira-kira strategi yang bagus nggak Mas? Ya kalau itu mah yang koin receh itu
mungkin lebih gede spekulasinya ya. Ini kita ngomonginnya koin yang memang udah ada use case-nya, yang karena udah ada use case-nya orang perlu. Nah, begitu harganya turun kemarin, coba ada beberapa sih, kalau saya senangnya di Mana, di Decentraland. Mana, saya juga tuh ada. Decentraland. Kemudian itu ternyata ya dari zamannya main Bittrex tuh udah ada. Dan saya dulu sempat punya lumayan banyak takdol gitu. Sama seperti curhatan Anda tadi siang itu. Itu saya sempat punya berapa ratus BNB dijual gitu. Nah, saya dulu punya banyak Mana from Heaven tuh saya punya banyak. Mana, kemudian yang lagi naik-naik sekarang itu Certic. Certic itu karena mungkin ini DeFi-nya bakal gede, banyak orang audit ya, Certic-nya naik. Kemudian adalah Mas beberapa yang kayak layer 2-nya Ethereum, Matic, One, nah itu ketika masih murah sebenarnya Mana nih ya kalau dilihat. Mana itu sebenarnya titik tertingginya berapa? 1,4 ya? 1,5. Nah, sekarang itu udah separuhnya toh. Nah, kira-kira sebenarnya masih oke kalau ngejar 3/4 aja lah. 3/4 aja lah, di 1,2 gitu ya. Mungkin kalau pas katakanlah beli pas dip itu, ada di bawah itu berapa tuh Mas? Yang ke kiri. Kiri mentok ini 0,3. Nah, coba 0,3 beli aja sekarang udah 50% loh. Udah 2 kali lipat, udah 100%. Nunggu ya sebulan lebih dikit lah ya. Iya. Jadi kayak Mana ini kan token ada fungsinya. Terus buka aja Mas Certic CTK. CTK kan USD ini ya. CTK ada. Kalau ini toko kripto ya? USD-nya ada. Nah, CTK. Coba pas waktu dip di bawah itu sama, titik dipnya sama. Oh iya, segini ya. Mulai naik tapi ya masih landai. Nah, kemarin jenengan tuh sempat posting di IG YFI. Oh, YFI ya. YFI itu gimana tuh? Kayaknya agak beda tuh, agak unik ya. YFI sih ini Mas, itu kan kemarin terkait ini ya, ulang tahun pertamanya YFI ya. Itu ini Mas, kalau YFI itu dia kan agregator di Ethereum, jadi dia termasuk yang awal-awal. Tokennya itu ya memang dia unik sih, unik banget. Jadi dia tokennya itu dia awal-awal yang menerapkan decentralized organization itu. Jadi tokennya dibagi ke kontributor, nanti bisa voting. Nah, tokennya itu kan sempat harganya yang token dibagi itu sempat harganya melebihi Bitcoin toh waktu itu. Bahkan sampai 1 miliar lebih harganya rupiahnya. Iya kan? Oh, yang sempat Bitcoin market cap naik kenceng banget tuh ya? Ya, itu ini YFI ini. Market cap. Saya tak apa jenenge tadi YFI. Yearn Finance. Nah, sekarang kan masih segitu ya. Itu tokennya cuma ada berapa ya? 30 berapa ribu aja. Oh, itu yang Anda bilang tokennya memang cuma dikit gitu ya? Iya. Circulating supply totalnya itu cuma 300 berapa gitu, Mas. 33.000 token atau berapa ke bawah coba? Nah, maksudnya itu 36. Ini yang bawah. 36.666. 36.666. Max supply. Oh, ini Max Supply ini ya. Ya. Saya tahu ini Max Supply ini temannya penyiar TVRI dulu. Ya. Wah. Dari gelanggang ke gelanggang. Nah, itu. Jadi dia tokennya terbatas banget. Terus kemarin dia peringatan sekitar Juli tanggal 20 ya. Itu dia peringatan 1 tahun. Coba kita lihat di Juli tanggal 20. Itu mana tadi? Oh, malah video ini. Nah, Juli tanggal 20-an. Iya, baru setahun. Makanya ya? Peringatan 1 tahun kemarin. Oh, setahunnya 33 ribuan kayaknya. 30-an ribu lah mungkin ya. Ini itu mulai naik itu. Pas ini ya. Oke. Oh ya, jadi ini masih boleh jadi di koleksi ya? Ya, kalau ini sih jarang sih Mas yang koleksi ini jarang. Jadi ini token-token yang memang
kalau orang mainnya di ekosistem Ethereum ya mungkin tahu. Kalau ini jarang sih setahu saya kalau di komunitas-komunitas jarang yang lirik ini. Atau kemarin karena kan lambat ya pergerakannya ini ya. aja karena use case-nya banyak yang nggak pakai karena Ethereum kan Oke. mahal. Mungkin nanti terkait Tapi kalau ini mungkin udah karena Shanghai nanti beda cerita nih ya. betul. Iya, Ini ya artinya. kurang begitu populer karena kurang begitu populer aja. Gitu. Oke, berarti ya mulai menunjukkan ini habis gelap tapi telah terang ini mulai sekarang ini ya kira-kira nih. Ya, istilahnya itu musim sekarang tuh musim semi lah. Semi. Ya, semoga. Jadi soalnya sebenarnya nggak ada sesuatu hal yang kecuali kemarin kan isu yang kayak Cina kan setiap tahun pasti munculin isu berita-berita negatif, isu itu kan banyak kemarin pasti. Mungkin pas memang memang serius banget gitu, jadi ya lebih kenceng lah, efeknya lebih gede. Jadi efeknya ini lumayan. Juga hari ini TKO juga naik tinggi Mas, 18%. Ini tadi ada saudara Wisnu yang bertanya nih, dan nyimak juga TKO gimana? Prospeknya masih oke ya? TKO ya, kalau TKO kebetulan saya kan juga pegang Mas. Saya pegang TKO. Nah, ini TKO itu saya sebenarnya udah masuk target jual ini 1,8. Sekarang 1,8. Tapi saya harusnya udah mulai jual bertahap sampai nanti $2 lah. Ini sekarang 1,8. Pasti $2 ya. Tadi tertingginya berapa Mas? Ini kan 1,8 nih. Sekarang tadi sempat mungkin karena saya nggak buka. Saya perkecil ya. Ini baru sore ini. Baru sore ini tadi puncaknya berapa tuh? 1,95. Nah, karena saya nggak buka. Kebetulan ini TKO saya sedang saya ini pasang di saving. Kenapa nggak buka? Karena tidak punya uang. Jadi posisi TKO-nya sedang saya taruh di Binance Earn itu yang saving. Belum saya lepas. Nah, ini memang ini udah. Tapi kita nggak usah khawatir. Nanti ini begitu ini akan naik lagi. Udah pokoknya trennya lagi oke lah. Pokoknya dipuji-puji terus Mas. Nanti tagihannya saya sampaikan ke teman-teman kripto lah. Ya, nanti buat beli bakso lah. Endorser gitu. Mas, kita sudah endorse loh ini di video Jogja Kripto Diningrat mengenai TKO. Nanti mohon paling minimum itulah sepatunya, kan dia bikin sepatu TKO tuh. Oh ya, lah tapi nggak enak banget toh naik ke endorse suruh bilang ngejual gitu. Ngejualnya nanti gitu ya. Saya nggak jual, hold ya. Tapi mungkin ini perlu di disclose dulu ini Mas, biasa. NFA, DYOR, DYRE. Kan kita apa mau? NFA, not financial advice. Nah, DYOR, do your own research. Sama DYRE. Apa hanya do your risk assessment toh. Oh iya, do your risk assessment. Meskipun kita ngomong jual-jual itu kan bukan berarti kita ngajak ya. Gitu. Tapi ya misalkan ngajak pun ya kekuatan kita tuh masih kalah sama Sailor Moon ya. Dia punya kekuatan bersama bulan, kita nggak seberapa gitu. Iya. Nah, ini TKO juga lagi oke nih kalau istilahnya kalau kemarin udah beli di bawah. Lah kemarin kalau dip itu berapa coba dipnya? Pas dipnya sekitar itu 0,9. Nah, udah berapa? 100 kali lipat loh. 100% ya. Coba naik anggur rupiah kalau ben rotok ya. Ben rotok kebayang dapat bakso berapa? Biasanya dipnya kemarin tuh di harga 16.000. Malah 1.000 lah. Sekarang berapa? Sekarang ya di harga yang tadi sempat 27.000 ya 2 kali lipat toh. Iya benar. Potongan 2 kali lipat. Nah, itu. Mungkin nanti saya nunggu lagi kalau naik. Tapi dienteni saja ya nanti ya bisa sampai balik ke 70.000 lagi kok ya. Ya itu jual bertahap. Kalau strateginya kita pas dibeli, makanya daripada sibuk ngefood, ya nek duit mending dibeli kan gitu. Makanya ada beberapa token yang kalau turun itu malah kesempatan kan gitu. Gitu Mas.
sebenarnya ini ya, kalau misalkan disandingkan dengan dolar ya masih bagusan ini misal rendah-rendahnya 14.000 gitu ya. Ya, iya, iya, iya. Iya, maksudnya selokal-lokalnya ya TKO mungkin nggak terlalu terkenal di luar sana, tapi dibandingkan dolar pun masih bagusan TKO gitu. Ini mikir anunya ya, mikir irrelevannya gitu. Ya, meskipun nggak apple to apple ya. Nggak apple to apple gitu. Oke, artinya ini berita-berita bagus ini mulai bermunculan gitu ya. Jadi kemarin mungkin topo bisu agak lama ya, karena ya daripada kemakan food, daripada bingung pusing ya kita ngumpulin kalau ada duit, kalau nggak ada duit ya nonton aja gitu. Ya. Nah, ini saatnya sudah pembalikan nih kalau kita sih yakin, saya pribadi yakin lah, bukan ajakan tapi saya pribadi ini udah yakin nih arahnya pembalikan. Ya. Bahkan Sama ini Mas. tinggi dari yang sebelumnya. Ya, untuk device, khusus untuk DeFi ini bakal bagus ini. Kalau kayak perkembangannya masih sekarang, ya kayak DeFi-nya di Binance Smart Chain, ya kayak Cake itu udah mulai naik lagi, terus banyak banget. Cake itu bikin terobosan-terobosan, ya kayak dia kan udah mulai banyak lah beberapa di beberapa 2 minggu 3 minggu ini dia punya sama nih kalau beli dip inovasi 2 kali lipat nih ya. 9 sekian. Iya, saya kan masuk 9 di sekian, harga anggap 2 kali lipatnya. Iya, betul. Nah, masalah pasti saya tidak punya uang. Nah, itu Pak Menhan itu. Tapi apa po? Misalnya punya uang sekarang pun ini loh. Ya. Jurangnya itu dari sini masalah anjloknya dan sangat mungkin akan balik ke sini kan dalam. Ya, karena khusus Cake. Ya, khusus itu dia kan udah mengendalikan emisi, Mas. Kayak kemarin farm-farm yang kurang berpotensi bagus sudah dihilangin semua, hampir 36 lebih lah. Kemudian ada yang farm bagus ditambah reward-nya. Intinya adalah dia efisiensi ini. Mulai dibersihkan lah ya komunitasnya. Dibersihkan, betul. Terus dia yang kedua kemarin ada auction. Jadi kalau misalnya token-token yang pengen cepet pakai jalur khusus untuk bisa listing di PancakeSwap, dia ada bidding. Nah, biddingnya tuh dia ngebid berapa cake. Nah, itu akan di burning. Beberapa lah, banyak banget. Gitu, kalau dia nggak Wani Piro, berani ya berarti mengarap hapus-hapus atau? Ya, karena kan cake ini kan supply-nya nggak terbatas. Jadi dia harus, dev-nya harus sama komunitas ya. Dan bagusnya si cake ini semua kan di voting ke holdernya. Gitu. Jadi dia punya terobosan apa, atau ada orang yang menyarankan ya di voting. Kalau itu diterima, dijalankan. Bagi mereka yang belum sempat masuk ke cake, jangan khawatir, ini masih bisa buat entry nih ya. Ya, kayak kemarin kasusnya ada beberapa teman masuk di harga cake 16 waktu itu. Sekitar mungkin 3 bulan, 4 bulan yang lalu, 16. Sekarang kan 17. Tapi kan dari 16 ke yang lalu ke sekarang kan ketika di farming atau di staking kan sudah beranak. Udah beranak gitu. Beranak pinah. Nah, mungkin yang sempat loro hati itu kalau masuknya di sini. Tapi saya tuh ada yang masuk, sebagian punya saya ada masuk di sini. Loh, kalau misalnya kita sistemnya cicil rutin, nggak masalah, Mas. Nggak masalah ya. Cicil rutin nih, beli, turun, beli. Pas dapat terendah beli lagi, nanti iya. Kalau sistem cicil sih agak mending. Makanya planningnya itu harus ada. Betul. Nanti juga untuk token-token layer 2 kayak mungkin Matic, Polygon Matic atau One Harmony. Matic ya. Matic ada kok. Matic bahkan bisa ke USDR ya. Ya, tuh Matic itu pas jeglongnya tuh 0,6 atau 0,5 kemarin tuh. 0,6, bahkan 0,6 lah ya. Tuh, sekarang udah 1 lebih lagi. Ini use case-nya bagus, Matic ini. Oh, bagus. Jadi Matic itu kan layer 2-nya Ethereum. Itu kalau transaksi di Matic itu biayanya cuman 0,001 atau 0,0001 USD. Lebih murah jauh daripada BSC. Gitu. Lebih murah dari Eco. Ethereum ya? Ya, jadi dia pakai mainnet-nya Ethereum, tapi dia layer 2. Transaksi kayak di batching. Jadi transaksinya dia pakai sidechain gitu, atau child chain lah istilahnya. Transaksi akan
dimasukin ke mainnet Ethereum itu tiap berapa menit sekali gitu lah. Jadi lebih murah dikumpulin transaksinya. Kumpulin sih tadi cukup mangkat gitu, enggak Ya, dikit-dikit dilempar ke sana gitu. Betul, istilahnya golek itu naik angkot sama naik bis itu dikumpul ke dulu, satu bis baru berangkat itu. Nah, makanya dia ini bakal nanti makin bagus lagi nih kalau Ethereum-nya berkembang ya. Karena dia ini kan istilahnya menyelesaikan masalah skalabilitasnya Ethereum gitu. Kalau yang di mainnet Ethereum pun sudah mulai dipikirkan juga ya. Yang EIP 1559 itu kan murah gasnya sekarang. Cuman masalah skalabilitasnya yang masih belum bisa 100%. Nah, kalau yang layer 2 itu dia menyelesaikan masalah itu. Nah, ini Matic sama One Harmony, Mas. One Harmony. Nah, saya tuh kan kenal sama country manajernya One Harmony Indonesia. Malah, ya, Mas, panen dong Mas. Opo, orang ngerti aku pun bilang. Lagi HP iki. Ya, One Harmony itu juga One Harmony ini bedanya ada. Karena ya kenal. Dia benar-benar dari scratch Mas programnya itu. Dia nggak ngopi. Di program dari garuk-garuk ya ini ya. Ya, benar-benar dia dari scratch. Dari scratch dia. Iya. Oh, Harmony ini use case-nya kemana nih Mas? Arahnya. Bagus, use case-nya bagus ini. Jadi dia karena transaksinya murah juga, kemudian komunitasnya cukup kuat. Transaksi cepat banget ini. Jadi pernah dibandingin, ada YouTuber luar tuh bandingin transaksi di Ethereum, terus sama di Harmony, 2 komputer, mindah wallet itu, Harmony itu cuma 3 detik, di bawah 3 detik. Itu lebih cepat dari BSI. Gitu. Pernah dicoba langsung itu. Oke, siap. Jadi yang bisa buat catatan ini ya, terus Matic, terus CTK tadi ya, Certik. Ya, Certik. Nah itu ya token-token yang istilahnya kalau turun nggak usah khawatir, dibeli aja. Itu meskipun. Apa mana kira-kira Mas? Kalau saya ya yang satunya jelas Link ya, Chainlink ya. Chainlink itu nggak usah pakai ragu. Begitu dia dip, langsung beli aja sebanyak-banyaknya. Karena Chainlink itu menurut saya yang termasuk yang paling sakti. Karena dia tuh lintas istilahnya agnostik ya. Hampir semua network itu butuh dia. Link itu. Jadi benar-benar dia kompetitornya hampir nggak ada di Web3-nya. Terus use case-nya gede banget. Nah itu boleh nanti buka aja. Kalau teman-teman mungkin sambil dibuka link itu, harga kemarin sempat harga 16, harga 15 ya. Sekarang udah balik 24 pas dipnya. Jadi kalau link itu kalau saya begitu dia turun agak dalam, beli aja sebanyak-banyaknya. Tuh. Sebanyak-banyaknya saudara hati dengan sebanyak-banyaknya saya beda, dengan Anda juga beda. Enggak juga Mas, sama. Saya kalau udah itu kan biasanya gini, dip itu kan bareng Mas, karena faktor Bitcoin ya. Makanya saya bagi-bagi belinya, saya beli Solana, beli Cardano, Chainlink, Certik, Mana. Terus biasanya itu sih. Jadi saya bagi-bagi, jadi ya duitnya punyanya seberapa ya dibagi ke situ. Karena biasanya dipnya bareng karena faktor Bitcoin. How deep is your love itu. Terus kalau diperhatikan dalam sebulan sekali pasti ada dip. Kemarin bulan Mei, Juni, Juli, coba lihat chartnya Bitcoin dibandingin sama alt, sama. Jadi kayak kita dikasih kesempatan dalam 1 bulan itu sekali. Sekitar tanggal 22. Nah itu aja. Masalahnya gajian itu 25, dipnya di 22. Ada yang gajian tanggal 30. Nah, kan. Ya, makanya kalau saya sih dari proses farming, saya sisihkan ke BUSD pasti. Oh ya beda ya, Anda bukan gajian ya. Gajian tiap hari ya. Ya, jadi antara 6% lah, 6-10% itu pasti saya pegang USD.
Ya, yang lainnya saya token farming semua, kan gitu. Begitu nanti dapat, saya lihat-lihat, begitu harga bagus ya mungkin saya jual ke BUSD, biasanya disimpan buat nunggu kalau istilahnya lagi dip itu langsung aja buat beli, itu Mas. Gitu, Dan tapi enggak saya jual. Ini saya TKU aja belum saya jual. Saya terakhir jual kemarin Trust Wallet ya. Trust Wallet itu saya beli TWT. di 0,3, buka aja Mas. Kalau nanti buka 0,3, saya jual 0,35 ya. Sekarang udah 0,4. Wih. TWT. Share screen aja Mas. Ternyata tampan juga ini TWT ini. Oh, TWT bagus. Itu saya beli 0,3. Bisa agak banyak. Digedein aja Mas. Atau time frame-nya di 1 aja. Time frame-nya dikecilin. 12 jam nih ya. Nah, ya. Ini. Saya sempat beli yang waktu dip itu di 0,3. Sini. 0,25, ya, 0,3 lah ya. Saya beli 0,3, tak jual di 0,35. Wah, nah, kok ternyata di 0,5? Ternyata naik terus ya. Nah, karena kan saya waktu itu kan pertimbangannya switch ke token lain, Mas. Jadi saya ini punya agak gede waktu itu, agak banyak lah. Itu saya jual semua udah untung, ya mau apa lagi, udah untung kan. Iya, tanggal 22, 23. Ini tanggal 20-an. Ini tanggal, oh ini enggak, ini awal bulan. Ya, mirip-mirip lah. 22-an lah ya. Jadi tanggal-tanggal sebelum gajian tuh malah sebenarnya tanggal beli gitu. Nah, padahal biasanya kita waktu itu kita tidak punya uang. Ya. Itu masalahnya. Oke, tapi TWT, khusus TWT ini kayaknya kok use case yang diharapkan malah saya pribadi nggak melihatnya gitu ya. Selain ini koin terbitkan jangan salah, gitu. Jangan salah Mas. TWT itu saat ini baru update, dia udah bisa ke jaringannya Matic Polygon. Oke. Nah makanya dia sekarang sentimennya bagus. Saya ya istilahnya saya nggak apa-apa lah, saya udah jual terlalu cepat ya. Cuman TWT itu juga ada function untuk staking. Saya staking BNB itu di TWT Mas. Bisa dapat sekitar APY setahun 28%, 25%, ya naik turun ya APY-nya ya. Cuman saya staking simple banget di TWT itu, cuma tinggal klik udah bisa staking BNB, tapi dia pakai BP2. Stakingnya BP2. Bukan BP20 ya, BP2 yang lama memang ya. Ya, yang lama memang gitu. Di terus Binance dia atau di TWT? Di TWT-nya, di Trust Wallet-nya, di wallet-nya itu Mas. Jadi nggak pakai TWT. Terus kemudian ya itu kemarin dia baru update untuk bisa ke si Polygon Matic. Nah, memang untuk wallet ini lagi gonjang-ganjing ya, karena kan baru kemarin keluar yang koin 89 ya. Koin 98 ya. Koin reformasi itu. Apa itu? Sorry. Itu kan wallet yang baru itu, Mas. Koin 89 itu loh. Oh, saya belum nyoba malah. Atau koin 98. Nah, buka aja coba. Kemarin saya ikut launchpad-nya. Saya ikut launchpad-nya itu, Mas, untung hampir 20 kali lipat. Launchpad-nya di Binance kan kemarin ada koin 98. Ini. Itu wallet itu. Ini wallet toh. Dia walletnya bagus, multifungsi, bisa ke DeFi. Wah, Pancake ini juga bisa di sini. Kemarin makanya apanya? Pancake juga bisa di sini Mas ya? Bisa. Jadi dia multi network itu. Bagus itu. Tuh harganya naik tajam. Saya langsung jual di saat pertama itu. Saat listed. Dan saya cuman BNB-nya karena saya terbatas ya. Tadi sempat nge-lag banget Mas, pas buka koin 98 langsung suara perpet-perpet. Apa ini? Tadi pas saya buka koin 98 tadi, langsung laptop saya bunyi ces gitu, langsung suaranya perpet-perpet. Jadi kayaknya makan resource banyak. Oh gitu, ayo ditutup aja. Iya, ternyata gitu. Nah, prinsipnya kalau koin 98 kemarin saya cerita ya, saya dapat ikut launchpad itu, saya jual di harga 1.2. Launchpad-nya Binance. Buka aja Mas di Binance, nanti ada C98 itu. 98, sorry, Binance aku harus pakai harus pakai. Oh ya nggak usah. Jadi VPN. Waktu itu ini untungnya pada gede-gede yang langsung ikut jual itu.
Gitu. Oke. Saya cuman kebagian sedikit, ya tapi lumayan dijual bisa hampir modal cuman $15, dijual bisa 225. C98. C98. Nanti tak kulik-kuliknya. Berarti Sekarang harganya sekarang $1 ini. Kalau dari kerangka diskusi kita tuh gini-gini udah kerangkanya loh Mas. Ya. Kerangka kita review market sudah. EIP, ya. Ethereum Improvement Proposal 1599 sudah kita bahas. Ya, 1559. 1559 kita sudah bahas. Smart Contract Summit sudah dibahas. Token altcoin yang kira-kira bakal naik sudah dibahas. Ya. Pergerakan layer 2 sudah, paling DeFi. DeFi itu overall masih gayeng intinya ya. Dan kemarin di event pembukaannya Singapore Fintech Festival yang itu prequel eventnya gitu ya, itu sudah masuk agenda gitu DeFi itu. Ya pasti. Kalau 2 atau 3 tahun yang lalu saya sempat ke sana sebelum pandemi itu masih ngomongin P2P lending, masih ngomongin itu, sekarang DeFi sekarang ngomongin DeFi gitu. Ya. Ya itulah keuntungannya kalau kita bisa belajar lebih dulu, tahu lebih dulu ya otomatis kita akan lebih siap kan gitu. Mudah-mudahan pengetahuan dibarengi dengan keuangan gitu kan. Ya, ini karena paling penting itu. Betul, DeFi itu nanti bakal makin kenceng lagi karena di jaringannya Polygon Matic juga udah makin gede banget ini Mas. Binance mulai agak keteteran karena masalah gas fee-nya. Gas fee-nya dia itu udah kesaing jauh banget dari Polygon ya. Terus Heiko ini juga udah mulai naik. Kayaknya itu dia joinan sama Binance, mungkin punya share di sana ya, mungkin diam-diam ya. Kalau pembicaraan di dunia alam kripto itu Heiko itu termasuk Binance invest ke situ. Terus yang menarik kemarin kan Solana itu mungkin udah mulai juga lumayan DeFi-nya. Nah, dia kan kemarin kan separate sama Binance ya. Jadi Binance kan dulu awalnya kan invest di Solana, di FTX. Nah, kemarin sekitar seminggu 2 minggu lalu tuh di buyback. Jadi Binance sudah nggak invest di situ. Gitu. Nah, nanti untuk DeFi itu perkembangannya kenceng banget. Nanti Ethereum ini lihat aja Uniswap pasti naik, SushiSwap pasti naik. Terus kalau di grupnya Polygon Matic itu kan QuickSwap itu naik. Kemudian Heiko itu ada MDEX. Nah, MDEX itu ya patut dicatat juga Mas. Ya MDEX itu juga di Heiko paling gede. Terus sampai subuh masih dipantau nih MDEX ini ya. Ya MDEX ini juga baru naik. MDEX itu juga diam-diam mungkin pihak Binance mungkin CYET mungkin ada investasi situ mungkin ya, karena sering banget dipom-pom sama Binance. Jadi dia kemarin ada program staking atau pokoknya ada beberapa lah program dapat $2.000 atau apalah, pokoknya banyak dipromot lah si MDEX ini gitu. Karena dia kan BSC kan biar bisa menjangkau layer lain, layernya Heiko kan dia juga harus pasang ini toh Mas, pasang ancang-ancang ya. Yaitu di MDEX ini. Gitu. Ya jadi kalau DeFi sih baik itu berupa farming atau AMM, DEX semua bakal makin kenceng. Baik di Ethereum, Layer 2, BSC, ya semoga ini makin oke lah nanti. Amin. Ya. Melu makmur, melu mulyo. Nek koncone do mulyo yo melu seneng. Tapi kalau misalkan masih di bawah, seperti kata Pak Jokowi, sabar. Ya itu Pak Menhan sama Pak Jokowi itu kemarin kan beredar itu videonya itu Mas. Iya, jadi sabar. Kalau dilihat grafiknya semua ini belum mencapai puncak kok. Jadi sabar. Iya. Oke, mungkin itu ya diskusi kita setelah mungkin sebulanan kita nggak ngonten ini, kita ngonten lagi. Terima kasih atas waktunya Mas Hadi. Sama-sama. Terima kasih atas risetnya. Ini gini-gini obrolan santai gini, dia ngerisetnya sampai subuh-subuh loh, ya toh. Ya, ini kebetulan kan ini Mas banyak
Ya, ya untuk yang kerjaan lintas benua itu kan harus karena jamnya beda, saya harus eh, conference call-nya kan di jam yang mungkin kalau waktu Indonesia Barat tidur ya, saya nggak bisa tidur karena harus conference call. Ya ini Luar terkait biasa. sama blockchain sama DeFi itu. Saya dulu pernah cuman sini dan India itu 1,5 jam tok wis waktunya turu kono lagi do tangi gitu. Apalagi yang Ya, beneran bedanya 12 jam gitu ya. ya, Nah, ya. sekarang saat ini saya terbagi dari antara benua Jabodetabek dan benua Semarang aja. Sok beda-beda waktunya oleh ngatur agak susah gitu. Ya, 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 Oke. Mas. Ya pokoknya semua serba positif belakangan ini, Ya, tapi jangan terlena gitu ya. Tetap siapkan dana cadangan, terutama betul. menjelang tanggal 20-an gitu. Ya, Jadi gaji jangan pokoknya dihabiskan. dalam Porto itu tetap harus ada yang cash-nya, BUSD Cashnya. atau USDT, Atau BIDR, saya USDC. tuh tim Nah, IDR loh. Elak-elak, ngono rupiah tuh sing nguripi aku. terus sekarang ngomong-ngomong stablecoin yang lagi kenceng itu US ini Mas, USD apa ya? UST USD, apa ya? USD. UST apa ya? Kemarin Kalau tuh temannya Pak Babin tuh USD namanya. itu di Heko lagi gede tuh. Tuh. Ya, prinsipnya sih kita ya happy-happy aja Mas. Ini naik ya happy, turun ya Turun ya happy. tetap Kalau tawakal gitu ya. naik biasa ya turun ya biasa aja. Jadi, nyatanya ya mulai kelihatan mulai membuahkan hasil. Jadi memang beberapa ini protokolnya saya ya beberapa belum balik, tapi sebagian sudah untung gitu. Dari dip yang kemarin dari pas anjlok kan beberapa mas saya beli atas kedunan, Ya, tapi ada pas beli bawah dikit-dikit kemarin mulai ya. terima kasih. Suaranya kok hilang ya Mas jenengan ya? Oke. Cek. Ya, lebih kecil lah. Prinsipnya lebih suaranya jadi lebih kecil. Oke, terima kasih kalau begitu pemirsa sekalian. Ya, kita tutup aja ya Mas ya. Mungkin sambung minggu depan. Mudah-mudahan bisa mungkin mingguan lagi karena ada lumayan banyak kesibukan gitu. Sibuk Ya. nyari oksigen, sibuk apa, sibuk. Tetap sehat selalu. Ya. Salam Jogja Kripto Diningrat. Ing Matyo Mangun Kripto. Tudify Handayani. Handayani. Ya. Salam. Oke Mas, ya.